Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Wahyuni Fitriana Sari dengan NIM 15209241048, ingin mempresentasikan PowerPoint tugas akhir skripsi dengan judul Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Serat Niti Projo yang terkandung dalam Tari Niti Projo karya Kinanti Sekarahina. Sebelum memasuki presentasi saya, yang terhormat Dr. Andes Marwanto M.Hum selaku Ketua Penguji, Dr. Sumaryadi M.Hum selaku Penguji Utama, dan yang terakhir Dr. Randa Herlina M.Hum. Dari judul saya mengenai implementasi nilai pendidikan karakter Serat Niti Projo yang terkandung dalam Tari Niti Projo karya Kinanti Sekarahina, saya mengambil latar belakang sebagai berikut. Serat Niti Projo adalah sebuah teks yang dianggap sebagai piwulang. Teks ini ditulis oleh Sultan Agung pada tahun 1963. Serat Niti Projo adalah sebuah serat yang berisi tentang ajaran atau aturan untuk menjadi seorang pemimpin. Serat Niti Projo mengandung banyak nilai-nilai pendidikan karakter di dalamnya yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Tari Niti Projo mengajarkan untuk menjadi seorang pemimpin harus menjadi seorang pemimpin yang bijak dan tidak boleh melupakan sebuah proses bagaimana ia bisa menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin yang bijaksana harus mampu menerapkan semua nilai-nilai pendidikan karakter di dalam kehidupan sehari-hari. Fokus penelitian skripsi saya terhadap penerapan atau implementasi nilai pendidikan karakter dalam Serat Niti Projo yang terkandung dalam Tari Niti Projo. Rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini adalah 1. Apa nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Serat Niti Projo? Yang kedua, bagaimana implementasi nilai pendidikan karakter Tari Niti Projo? Dan yang terakhir adalah apa kendala penata tari dan penari dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter tersebut. Adapun tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Serat Niti Projo, yang terkandung dalam Tari Niti Projo, serta bagaimana cara pengimplementasian. Dalam penelitian saya memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritik. Manfaat teoritik dari penelitian saya adalah menambah pengetahuan mengenai karakter Tari Niti Projo dan mampu menerapkan nilai-nilai karakter tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktisnya adalah mampu menambah wawasan dalam dunia tari dan dapat menjadikan media pembelajaran mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam sebuah karya seni. Landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian skripsi saya adalah 1. Implementasi, 2. Nilai, 3. Pendidikan, 4. Karakter, 5. Pendidikan karakter, 6. Tari, dan yang ketujuh adalah Serat Niti Projo. Landasan teori yang pertama adalah implementasi. Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, agar tidak menimbulkan kesalahan ataupun merugikan. Yang kedua adalah nilai. Nilai merupakan hal yang bersifat abstrak dan menunjukkan kualitas dari yang dimaksud baik, sehingga bermanfaat untuk siapa saja. Yang ketiga adalah pendidikan. Menurut Drikarya 1980, pendidikan merupakan gejala semesta dan berlangsung sepanjang hayat manusia. Dimanapun manusia berada, di situ pasti ada sebuah pendidikan. Selanjutnya adalah karakter. Menurut Suyanto, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri tiap individu untuk hidup dan bekerja sama. Selanjutnya adalah nilai. Dalam landasan teori nilai, saya menggunakan 9 pilar nilai-nilai pendidikan karakter menurut International Heritage Foundation. International Heritage Foundation adalah sebuah lembaga yang menangani sekolah tentang pendidikan karakter. 9 pilar tersebut adalah 1. Ketuhanan, 2. Tanggung jawab kedisiplinan dan kemandirian, 3. Amanah kejujuran dan diplomasi,
keempat, kehormatan dan kesantunan, kelima, dermawan dan gotong royong, keenam, pekerja keras, kreatif, percaya diri, ketujuh, kepemimpinan dan keadilan, kedelapan, kebaikan dan rendah hati, serta yang terakhir, kesembilan adalah kedamaian, toleransi dan persatuan. Selanjutnya adalah tari. Tari menurut Kusudiardjo merupakan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak, berirama dan berjiwa yang harmonis. Landasan teori yang terakhir adalah Serat Nitiprojo. Serat Nitiprojo adalah sebuah karya sastra Jawa yang berisi mengenai piwulang yang di dalamnya terkandung ajaran moral dan sikap hidup. Selanjutnya pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode triangulisasi sumber. Objek penelitian saya adalah Tari Nitiprojo, karya Kinanti Sekar. Setting penelitian saya adalah Sanggar Seni Kinanti Sekar. Serta yang terakhir sumber data. Sumber data saya adalah penata Tari Nitiprojo dan penari Nitiprojo. Hasil penelitian dan pembahasan skripsi saya adalah 1. Sanggar Seni Kinanti Sekar. Sanggar Seni Kinanti Sekar berdiri pada tanggal 24 Juli 2015 yang beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso Prawirodirjan, Yogyakarta. Sanggar Seni Kinanti Sekar terdiri dari 4 kelas, yaitu yang pertama, kelas tari klasik gaya Yogyakarta. Kelas tari klasik gaya Yogyakarta terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas putra dan kelas putri. Yang kedua adalah tari kreasi. Tari kreasi yang diajarkan di Sanggar Seni Kinanti Sekar adalah tari sonteng, tari jampi gugat, dan yang lainnya. Yang ketiga, gerak dan lagu. Gerak dan lagu yang dimaksudkan dalam Sanggar Seni Kinanti Sekar adalah tarian yang diajarkan untuk anak-anak yang geraknya mengikuti alunan lagu. Dan yang keempat adalah kelas tembang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian saya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang saya gunakan yaitu metode triangulasi sumber data. Selanjutnya mengenai sejarah Tari Nitiprojo. Tari Nitiprojo diambil dari kutipan Serat Nitiprojo yang berisikan piwulang mengenai ajaran dan aturan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Tari Nitiprojo terinspirasi dari perjalanan hidup manusia yang mana ia berusaha mencapai untuk tujuan hidup. Yang ketiga, Tari Nitiprojo mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus dimulai dari lingkungan kecil, seperti memimpin sebuah kelompok-kelompok kecil. Bentuk penyajian Tari Nitiprojo terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Pada bagian pembuka, penata tari menggambarkan wujud doa yang diberikan penari Nitiprojo untuk Tuhan Yang Maha Esa. Lalu pada bagian inti menggambarkan sebuah perjuangan untuk menjadi seorang pemimpin sangatlah beragam. Yang ketiga adalah bagian penutup. Pada bagian penutup menggambarkan pencapaian sebuah perjuangan untuk menjadi seorang pemimpin sudah tercapai. Selanjutnya, bentuk penyajian gerak. Gerak yang digunakan adalah gaya klasik Yogyakarta yang dipadukan dengan beberapa gerakan olah tubuh seperti kayang, salto, dan yang lainnya. Yang kedua adalah iringan. Iringan yang digunakan dalam Tari Nitiprojo adalah tembang Jawa yang dipadukan atau diiringi dengan alat musik gamelan yang dipadukan dengan instrumen-instrumen musik lainnya seperti biola, piano, dan yang lainnya. Yang ketiga, busana. Busana yang dikenakan dalam karya Tari Nitiprojo sangatlah sederhana karena hanya ada rok dan kebaya. Kebaya yang digunakan adalah kebaya yang berwarna merah sebagai pendukung karakter seorang pemimpin yang berani. Dan selanjutnya, tata rias. Tata rias yang digunakan dalam Tari Nitiprojo ini menggunakan rias cantik dengan rambut yang dicepol dan diberikan hiasan bunga yang menjelaskan bahwa jiwa seorang pemimpin yang sederhana.
Selanjutnya mengenai tempat pertunjukan. Tari Niti Projo dapat dipentaskan di arena terbuka sesuai dengan kebutuhan penyelenggara acara. Yang selanjutnya adalah properti. Dalam karya Tari Niti Projo menggunakan 3 properti, yaitu yang pertama dupa. Dupa dianggap sebagai perwujudan doa kepada Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua adalah kayon. Kayon menggambarkan sebuah kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah jarik. Jarik dianggap sebagai properti seorang pemimpin. Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam serat Niti Projo yang diwujudkan dalam tari Niti Projo. Nilai pendidikan karakter yang terkandung adalah 1. Religius. Religius merupakan sebuah sikap yang selalu dilakukan oleh pemimpin untuk mengawali dan mengakhiri kegiatannya hanya untuk Tuhan Yang Maha Esa atau sebagai perwujudan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah disiplin. Seorang pemimpin harus selalu menaati aturan yang ada agar tercapai sebuah keinginan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah demokratis. Seorang pemimpin harus selalu bersikap demokratis terhadap anggotanya agar tercapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat adalah jujur. Seorang pemimpin harus selalu bersikap jujur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah pencapaiannya. Yang kelima adalah kerja keras. Pemimpin harus selalu bekerja keras agar terwujud apa yang sudah dicita-citakan dalam anggota tersebut. Selanjutnya, Kinanti Sekarahina selalu memiliki strategi atau cara yang dilakukan untuk penari agar ia mampu mendalami karakter. Salah satunya adalah menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada ke dalam diri setiap penari. Dan yang lain adalah Kinanti Sekar selalu mengajak penari untuk eksplorasi diri atau eksplorasi jiwa agar mereka lebih bisa mendalami karakter tersebut. Penari tidak memiliki kendala dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter, karena penari selalu diajarkan untuk mengolah rasa oleh Kinanti Sekarahina. Adapun lirik lagu yang digunakan dalam tembang Jawa yang terdapat dalam tari Niti Projo, yaitu sampun gingsir sila krama yekti, ilang kelangan dadya kapapan, puwara nista ragane, dumadak api tan weruh, lamun sira weruh ing paranti, raganira liretna, ing sela dinulu, dedaren sadina-dina, sampun tungkul ing sira krama prayogi, yadyan deling ing raga. Yang berarti sudah berubah zaman ini, hilang semua tatanan, orang yang tidak tahu akan nista jasadnya. Bagi yang tahu, bagi kebajikan. Karena itu, latihlah sehari-hari. Jangan pernah menyerah menghadapi bahaya. Kuatkanlah jiwa dan ragamu. Yang dimaksud dalam teks ini adalah seorang pemimpin harus mampu merubah zaman. Jangan sampai melupakan semua proses yang telah dicapai untuk menjadi orang yang baik. Orang yang tidak mau mengingat-ingat sebuah proses, dia akan nista jasadnya. Karena itu, seorang pemimpin harus selalu berlatih, jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut menghadapi bahaya yang ada, supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tari Niti Projo adalah sebuah karya dari Kinanti Sekarahina. Tarian ini menggambarkan seorang pemimpin yang mampu menghargai sesama anggotanya. Tarian ini mengajarkan untuk menjadi seorang pemimpin harus bijak. Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam tarian tersebut adalah 1. Religius, 2. Jujur, 3. Disiplin, 4. Kerja keras, dan 5. Demokratis. Berikut ini adalah lampiran video karya Tari Niti Projo yang terdiri dari 1. Bagian
utama atau bagian pembuka yang merupakan penggambaran doa atau penggunaan dupo sebagai wujud permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang bagian kedua adalah bagian inti, menggambarkan seorang pemimpin yang sedang berlatih menggunakan properti jarik. Dan yang ketiga adalah penggunaan properti kayon sebagai wujud perwujudan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari.